Bab 186. Yun Ce melompat dari tanah seperti ikan mas. Dia melihat tangannya dan merasakan kekuatan melonjak ke seluruh tubuhnya, merasa seolah-olah dia berada dalam mimpi. Lompatan tiba-tiba Yun Ce tidak diragukan lagi mengejutkan Chu Yue-chan. Dia menatap Yun Ce dan berkata dengan suara lembut, "Yun Ce, kamu." Pada saat ini, Yun Ce tidak sadarkan diri dan penghalang jiwa es terbuka. 3 jam sudah lewat. Dalam kondisi Chu Yue-chan saat ini, dia telah bertahan dan menolak untuk tertidur, hanya menunggu Yun Ce bangun dan berdiri lagi. Tapi dia tidak mungkin membayangkan bahwa Yun Ce tidak hanya berdiri lagi, tetapi juga dalam waktu 3 jam yang singkat ini, luka-lukanya sembuh, kekuatannya pulih, dan dia benar-benar berubah. "Aku baik-baik saja," Yun Ce meletakkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Dia melihat ke penghalang biru es yang dengan tegas memisahkan prajurit naga batu dan jenderal di luar, dan berbisik, "Apakah penghalang ini melindungi kita?" Omong kosong. Jika bukan karena penghalang ini, kamu jangankan terobosan. Aku akan mati 100 kali, kata Jasmine dengan marah. Ini adalah penghalang jiwa es. Ini bisa bertahan selama 2 jam. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Chu Yue-chan memandang Yun Ce dan berkata dengan tidak percaya. Yun Ce tersenyum sedikit dan tidak berkata apa-apa. Dia melepaskan energinya yang dalam dan menyingkirkan semua darah dan kotoran di permukaan tubuhnya. Seketika, tidak ada bekas darah pada kulit yang terbuka di wajah, tangan, atau bagian pakaiannya yang rusak. Kulitnya sehalus batu giok, dengan kilau tersembunyi, dan tidak ada bekas luka sama sekali. Adegan ini membuat mata Chu Yue-chan berkedip. Yun Ce menurunkan dirinya, memasukkan aliran energi yang dalam ke dalam tubuh Chu Yue-chan, melindungi hatinya, dan berkata dengan ekspresi santai, "Tunggu aku di sini, kita akan segera pergi dari sini." Setelah itu, Yun Ce meraih yang berat, pedang di tanah dan bergegas keluar dari Ice Soul Barrier. Ice Soul Barrier adalah penghalang pelindung, bukan penghalang isolasi, tidak bisa dimasuki, tapi bisa keluar. Terobosan Daofu 7E tingkat kedua menyebabkan kekuatan tubuh Yun Ce meningkat drastis. Pedang raksasa Overlord seberat 3.900 kg di tangannya begitu ringan dan gesit hingga seolah tak ada apa-apanya. Ini jauh lebih mudah daripada seorang praktisi biasa yang memegang pedang ringan. Begitu dia keluar dari penghalang jiwa es, pedang berat itu tersapu. Dalam serangkaian ledakan, para prajurit naga batu langsung hancur seperti kacang yang dihancurkan. Penghancurannya sangat sempurna. Pada saat ini, kekuatan pedangnya jauh melampaui sebelumnya. Lebih dari 20 prajurit naga batu semuanya hancur oleh sapuan pedangnya. Kemudian dia berbalik, melompat tinggi, meraung, dan menyerang jenderal prajurit naga batu dengan pedangnya. Sebelumnya, separuh hidupnya diledakkan oleh pedang prajurit naga batu. Tapi kali ini, dia ingin memverifikasi apakah dia, setelah terlahir kembali, memiliki kekuatan untuk menghadapi prajurit naga batu secara langsung. Ledakan, kedua pedang berat itu bertabrakan dengan keras, dengan suara yang keras, dan tanah di bawah kaki mereka langsung terbelah menjadi 2 jurang yang berpotongan. Prajurit naga batu bersandar ke belakang, sementara Yun Ce terlempar, dan terjatuh kembali ketika dia mendarat. Dia meluncur sangat jauh sebelum dia berhenti, lengannya mati rasa. Celah sepanjang lebih dari 1 inci muncul lagi di bilah pedang raksasa tuan. Pedang raksasa tuan bertabrakan dengan pedang raksasa di tangan Panglima Perang Naga Batu 2 kali, dan kedua kali itu dihantam hingga menjadi celah yang besar. Inilah perbedaan kelasnya. Alis Yun Ce sedikit tenggelam. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, kekuatan mendalam Panglima Perang Yanlong sama tingginya dengan alam lingsuan tingkat kelima, dan pedang di tangannya juga merupakan pedang berat Tianxuan yang sangat langka. Dia ingin melakukannya menghadapi pemboman secara langsung, idenya masih terlalu naif. Namun, tidak ada sedikit pun kekhawatiran di ekspresi Yun Ce. Sebagai pria dengan kode penjara serigala surgawi, dia paling tidak takut pada lawan yang menggunakan pedang berat sebagai senjatanya. Karena dia terlalu familiar dengan seri Epi. Matanya tertuju pada pedang berat berbentuk aneh di tangan Jenderal Yanlong, dan cahaya aneh sering muncul. Tidak ada lebih dari 10 senjata Tianxuan di seluruh Kekaisaran Angin Biru. Adapun Epi tingkat Tianxuan, tidak akan ada sama sekali. Tapi sekarang, ada satu di depanku. Meskipun tempat di mana saya berada sekarang adalah alam percobaan, karena saya bisa mati dan menerobos,
Itu membuktikan bahwa semua yang ada di sini adalah nyata dan bukan ilusi seperti alam rahasia Phoenix. Dengan kata lain, Tian Xuan di depan saya Epi juga harus nyata. Mendengar hal ini, Yun Ce mengangkat kepalanya, mengangkat pedangnya yang berat, dan bergegas menuju Rock Dragon Warrior seperti kilat. Tapi kali ini, dia tidak terus bertabrakan dengan serangan Rock Dragon Warrior, tetapi menghadapinya dengan pedangnya yang berat. Ketika itu datang, bayangan Dewa Bintang yang patah langsung bergeser dan melintas ke sisi kirinya, dan pedang berat itu menghantam dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan fisik dan kekuatan prajurit naga batu, serta senjatanya, sangatlah menakutkan. Namun ia memiliki kelemahan besar, yaitu kecepatannya. Dia dengan jelas menemukan ini ketika dia memiliki setengah kehidupan tersisa sebelum terobosan. Dengan ledakan, pedang berat itu menghantam bahu kanan prajurit naga batu dengan keras. Armor emas di bahunya tiba-tiba tenggelam, tapi tubuhnya hanya miring ke kiri, bahkan tanpa kehilangan keseimbangan. Pedang di tangannya menebas secara horizontal dalam sekejap dan menyapu ke arahnya. Yun Ce melompat jauh, menghindari serangan balik dari Rock Dragon Warrior, lalu memamerkan giginya. Tubuh orang ini sangat keras, bahkan pedang yang berat pun tidak dapat melukainya. Pantas saja ia bisa berada di dalam hatinya, keadaan terbakar bahkan di bawah serangan gabungan Phoenix Break, Tian Xiongwu, dan Tian Lang Slash, dia tidak bisa mati. Saya tidak percaya Anda bisa menolaknya dengan mantap. Mata Yun Ce berkilat, dan dia bergegas ke depan lagi, menggunakan bayangan Dewa Bintang yang hancur untuk bergerak dan berkedip di sekitar prajurit naga batu dengan cepat, mengeluarkan bayangan satu demi satu. Setiap serangan dari prajurit naga batu sangat menakutkan, tapi semuanya itu mengenai bayangan yang ditinggalkan oleh Yun Ce, dan pedang berat Yun Ce menghantamnya dengan akurat berulang kali. Ledakan, 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 boom! Setelah terkena pedang Yun Ce lebih dari selusin kali, armor emas di tubuh Rock Dragon Warrior sudah compang-camping, tapi tubuhnya pada dasarnya tidak rusak. Prajurit naga batu setengah membalikkan badannya dan mengayunkan pedangnya yang berat ke arah Yun Ce. Tapi kali ini, Yun Ce tidak melompat mundur untuk menghindarinya, tapi tiba-tiba berdiri tegak dan muncul setinggi 2 kaki di langit, dengan api menyala di tubuhnya, dan kemudian tiba-tiba jatuh seperti bola api yang terbang. Sayap Phoenix di langit, boom! Untuk pukulan ini, Yun Ce memilih untuk menyerang kepala Rock Dragon Warrior. Dengan sebuah ledakan, bola api meledak dengan kepala Rock Dragon Warrior sebagai pusatnya. Helm Rock Dragon Warrior langsung hancur. Ia mengeluarkan raungan kesakitan, dan tubuhnya akhirnya kehilangan keseimbangan untuk pertama kalinya dan menuju. Kemudian ia terhuyung menjauh, dalam kondisi fisik ini, untuk menjaga keseimbangan, tangan kirinya tanpa sadar meninggalkan pedang berat itu. Dan Yun Ce sedang menunggu saat ketika salah satu tangannya meninggalkan pedang yang berat itu dan dia hanya bisa memegang pedang itu dengan satu tangan. Kelemahan lain dari sistem EPI adalah pergelangan tangan. Karena EPI terlalu berat, maka harus dipegang dengan kedua tangan saat memegangnya. Hanya dengan memegangnya dengan kedua tangan barulah kekuatan EPI dapat dikeluarkan secara maksimal. Tapi juga karena terlalu berat, jika pergelangan tangan dipukul dengan keras, EPI tersebut akan mudah lepas, apalagi jika dipegang dengan satu tangan. Menatap dari dekat posisi pergelangan tangan kanan Rock Dragon Warrior, saat Yun Ce mendarat di tanah, dia memantul ke depan seperti kilat, dan aura energi misterius di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat ganas. Bulan jatuh dan bintang jatuh. Ketika Rock Dragon Warrior akhirnya menstabilkan tubuhnya, pedang berat Yun Ce juga membawa kekuatan kekerasan 10 kali lipat, dan menyerang dengan akurat dan kuat pada cengkeraman pedang berat Rock Dragon Warrior. Di atas pergelangan tangan, ledakan, di tengah tabrakan yang memekakkan telinga, Rock Dragon Warrior sekali lagi mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Seluruh lengannya terangkat karena benturan, dan baju besi yang membungkusnya benar-benar hancur. Pedang berat berbentuk aneh juga terbang seperti yang diharapkan Yun Ce. Setelah terbang beberapa puluh kaki, ia jatuh dengan keras. Saat mendarat, terdengar suara keras seperti tanah longsor, dan retakan sepanjang beberapa kaki terbuka di tanah. Yun Ce terbang menjauh dan menghampiri pedang berat yang telah dilepaskan oleh prajurit naga batu itu. Dia meraih gagangnya yang seperti lunas dengan kedua tangannya dan memegangnya di tangannya sendiri. Walaupun dia mengira EPI ini mungkin lebih berat dari EPI Overload, diam-diam dia tetap terkejut saat mendapatkannya, karena beratnya 2 kali lipat dari EPI Overload, setidaknya 8.001 pon berat. Jika bukan karena terobosannya dalam seni Dao Fu,
bahkan jika dia bisa mengambilnya, dia tidak akan bisa menggunakannya sebebas pedang raksasa Tuan. Itu juga merupakan pedang yang berat, tapi perasaan Yun Ce saat dia memegang pedang ini benar-benar berbeda dari saat dia memegang pedang raksasa Tuan. Seluruh auranya juga telah mengalami perubahan yang mengejutkan, seperti pedang yang siap untuk pergi dan terbuka lengannya, harimau dengan cakarnya dapat meledak dengan kekuatan yang menghancurkan bumi kapan saja. Energinya yang dalam mengalir ke pedang yang berat itu, dan nama pedang itu juga muncul di benaknya. Panjang, pedang yang luar biasa, nama yang luar biasa. Yun Ce berkata dengan suara rendah, dengan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Meskipun hanya ada satu perbedaan alam antara pedang Tian Xuan dan pedang Di Xuan, bobot, kekuatan, dan kekuatannya semuanya sangat berbeda. Momentum prajurit naga batu yang kehilangan sesar naga meningkat lebih dari 2 kali lipat, seperti seekor harimau yang cakar dan giginya dicabut, sehingga Yun Ce tidak lagi merasakan adanya ancaman. Dia mengalihkan pandangannya ke Jenderal Yanlong, mencibir dan berbisik, "Saya akan menggunakan pedang yang Anda berikan kepada saya untuk mengirim Anda kembali ke barat." Ketika suara itu jatuh, dia bergegas menuju Jenderal Yanlong, dan dengan suara badai, bersiul, pedang berat Dragon Vault menunjukkan keunggulannya untuk pertama kalinya di tangan Yun Ce. Di tengah raungan, Long Vault menebas langsung tubuh Rock Dragon Warrior. Hanya suara "ci" yang sangat keras yang terdengar, dan suara "ci" yang sangat keras terdengar, lapisan tebal baju besi emas hancur seperti lapisan kertas tisu. Prajurit naga batu mengeluarkan raungan pelan dan mundur beberapa langkah. Sebuah tanda yang panjangnya lebih dari 2 kaki dan kedalaman 1 inci tertinggal di tubuh kerasnya. Efek dari pedang ini membuat Yun Ce tersenyum puas. Sebelum Rock Dragon Warrior dapat berdiri teguh, dia telah melompat tinggi ke langit. Api Phoenix di sekujur tubuhnya menyala lagi, dan matanya tertuju pada kepala Rock Dragon Warrior. Suara dingin keluar dari mulutnya, "Biarkan aku melihat apakah kepalamu dapat menahan kekuatan pedang berat Tian Xuan ini." Petik 2. Feng Yi Tianxiong. Hiss. Tubuh Yun Ce terbang di udara terbungkus api, dan menghantam kepala prajurit naga batu di udara. Dengan ledakan api meledak, dan kekuatan api Phoenix dan pedang patahan naga meledak pada saat yang bersamaan. Waktu prajurit naga batu helm yang berat dan kepala yang keras meledak pada saat yang sama dalam sekejap, menyebarkan puing-puing ke seluruh langit. Yun Ce terbang ke bawah dan mendarat dengan kuat di tanah, memegang pedang patahan naga di depan matanya dengan kedua tangannya, matanya bersinar karena kegembiraan. Di belakangnya, prajurit naga batu yang kepalanya meledak perlahan jatuh ke tanah, dan kemudian jatuh ke tanah dengan suara ledakan yang tumpul, memercikkan pasir dan debu ke seluruh langit. Bab 187. Saat prajurit naga batu jatuh, pintu batu besar yang dilewatinya perlahan terbuka. Kemudian, suara kegembiraan Changlong kuno datang dari atas. "Bagus sekali, anak muda, Anda telah menunjukkan kepada saya hasil yang luar biasa. Saya telah tinggal di benua ini selama 10.000 tahun, dan Anda adalah orang pertama yang lulus ujian ini. Orang-orang, ini penantian 10.000 tahun membuatku menyesal meninggalkan jejak jiwa dan kekuatanku di negeri ini beberapa kali, karena tingkat kekuatan di benua ini terlalu rendah. Lambat laun aku menemukan bahwa eksperimen yang kutinggalkan tidak mungkin bagi manusia di benua ini harus dilewati. Untungnya, saya bertemu dengan Anda." Petik 2. Anda telah lulus tes pertama, dan Anda telah menyelesaikannya dengan tingkat kesulitan 2 kali lipat dan dengan ikatan. Anda telah memberi saya harapan besar. Pintu ke tingkat kedua uji coba telah dibuka. Setelah melakukan persiapan yang cukup, berjalanlah melalui pintu batu yang terbuka dan Anda dapat memasuki uji coba tingkat kedua. Saya berharap yang terbaik untuk Anda. Semoga beruntung. Pintu batu yang terbuka adalah pintu uji coba kedua. Cobaan pertama begitu menakutkan, cobaan kedua dan ketiga pasti lebih sulit lagi. Entah betapa kejamnya itu, penghalang jiwa es masih ada, karena Yun Ce hanya membutuhkan waktu kurang dari 1/4 jam untuk membunuh prajurit naga batu. Akhirnya tidak apa-apa, Yun Ce kembali ke Chu Yue Chan dan menyesuaikannya ke posisi berbaring yang lebih nyaman. Kemudian dia mengulurkan tangannya dan perlahan-lahan menyuntikkan energi yang dalam ke tubuhnya untuk meremajakan darahnya. Mata indah Chu Yue Chan setengah terbuka, dan dia menatapnya dengan tatapan kosong. Setelah sekian lama, dia berkata dengan lembut, "Mengapa kamu pulih begitu cepat dari luka dan kekuatanmu?" Yun Ce tidak ingin menipu dia.
Jadi dia menjawab langsung, saya Xuan Gong yang Anda latih memiliki fungsi mempercepat pemulihan cedera dan kekuatan. Petik 2. Bisakah Anda memberitahu saya apa itu Xuan Gong? Kata Chu Yuechan lembut. Di levelnya, tidak banyak seni misterius yang bisa menggugah rasa penasarannya. Dia tahu banyak tentang seni misterius yang dapat mempercepat pemulihan cedera dan kekuatan, seperti Kung Fu Huitian, seni reinkarnasi 9 putaran, Kung Fu sihir angin, bunga, salju dan bulan, Del. Namun, dia dapat dengan jelas melihat keseriusan luka-luka Yun Che dan konsumsi kekuatannya. Itu sangat besar, bahkan rentang hidupnya terlalu lama, tapi hanya butuh 3 jam untuk memulihkan semuanya. Kekuatan pemulihan yang kuat yang dia tahu bisa tidak digabungkan untuk mendapatkan efek yang luar biasa. Yun Che ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya mengatakannya, Anda mungkin belum pernah mendengar nama keterampilan misterius ini. Ini disebut Jalan Agung Sang Buddha. Jalan Agung Sang Buddha, gumam Chu Yueli dengan lembut, matanya dipenuhi kebingungan. Ini memang nama yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Kekuatan mendalam dari tahap tengah alam mendalam sejati, tetapi dalam waktu singkat, membunuh ribuan lawan dengan level yang sama, dan dengan mudah menghancurkan musuh yang berada di seluruh alam di luarku. Meskipun, pada usiamu, kamu adalah tingkat kekuatanmu yang dalam hanya dapat dianggap sebagai seorang jenius biasa, tetapi bakatmu dalam menggunakan kekuatan yang dalam, mungkin bahkan tidak sebagus milik Xia King Yue, tuanmu pastilah orang yang sangat luar biasa. Setelah mengucapkan begitu banyak kata sekaligus, Chu Yuechan sedikit terengah-engah. Dan dia, yang menghargai kata-kata seperti emas, mengucapkan begitu banyak kata sekaligus, yang juga menunjukkan keterkejutan batinnya terhadap Yun Che. Yah, aku punya 2 guru, dan mereka memang hebat. Yun Che tersenyum dan mengangguk. 1. Guru mengajariku keterampilan medis dan bagaimana menjadi manusia, dan guru lainnya mengajariku berbagai keterampilan misterius. Mereka berdua memberiku mahasiswa baru, tanpa mereka, aku tidak akan menjadi diriku yang sekarang. Chu Yuechan menutup matanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Dengan pikirannya yang rileks, kelemahan dan kelelahan melanda dirinya secara bersamaan, dan tak lama kemudian, dia tertidur lelap. Pembuluh darahku yang dalam semuanya hilang, meridianku hampir putus seluruhnya, dan aku sangat lemah sehingga untuk bisa tetap terjaga begitu lama tidak diragukan lagi didukung oleh ketekunan yang besar. Apa yang membuat Yun Che sangat bahagia adalah dia tidak bisa lagi merasakan keinginan untuk mati di tubuhnya sama sekali. Yun Che tidak segera melangkah ke persidangan tingkat kedua, tetapi tetap diam di samping Chu Yuechan. Di tangannya, pedang patahan naga masih ada dan tidak hilang seiring dengan kematian prajurit naga batu. Ketika Chu Yuechan bangun, hari sudah pagi keesokan harinya, setelah malam Yun Che mengeruk dan menghangatkan energi yang dalam. Meskipun tubuhnya masih lemah, kulitnya jauh lebih baik. Ayo, minum air dulu. Yun Che mengangkat tubuh bagian atas Chu Yuechan dan membiarkannya bersandar di dadanya. Dia menyerahkan air ke bibirnya dan melihatnya meminumnya sedikit demi sedikit. Mungkin dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari nanti dia akan menggendong peri kecil ini berdiri di atas angin biru seperti ini, memberinya air dengan hati-hati dan seringan seperti sedang memberi makan bayi. Bahkan lebih mustahil bagi Chu Yuechan untuk memikirkannya. Pada saat ini, bahkan Chu Yuechan sendiri tidak menyadari bahwa dia tidak merasakan banyak penolakan di hatinya setelah melakukan kontak dekat dengan Yun Che, melainkan merasakan rasa aman yang sangat aneh. Namun, semua ini disebabkan oleh fakta bahwa seluruh tubuh lemah dan tidak memiliki kemampuan untuk menjaga dirinya sendiri dan melawan. Dalam kondisi Chu Yuechan saat ini, dia hanya bisa makan makanan cair. Untungnya, Yun Che membeli beberapa sereal di penginapan sebelum memasuki Wasteland of Death. Dia menggunakan Phoenix Flame untuk memasak sepanci kecil bubur untuk Chu Yuechan, dan kemudian memberinya makan. Setelah semuanya siap, dia menjemput Chu Yuechan dan berjalan menuju gerbang sidang kedua. Perlahan berjalan menuju pintu batu, mataku tiba-tiba menjadi gelap. Setelah mengambil 2 langkah ke depan, tiba-tiba menjadi jelas kembali, seolah-olah aku telah benar-benar melangkah dari satu dunia ke dunia lain hanya dalam 2 langkah. Apa yang terbentang di hadapan kami adalah dataran luas dan tak berujung. Tanahnya ditumbuhi rerumputan hijau, dinaungi pepohonan hijau, dan terdengar gemericik air yang samar. Pegunungan rendah bergelombang di kejauhan, dan dari waktu ke waktu terdengar kicauan berbagai burung dan hewan. Aroma udara di sini benar-benar berbeda dengan tempat sebelumnya, segar dan menyenangkan.
Yunce berbalik dan melihat masih ada dataran tak berujung, tanpa tembok gunung atau gerbang batu sama sekali. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak berjalan ke gerbang batu, tetapi susunan teleportasi. Apakah ini tempat percobaan berikutnya? Sepertinya tidak ada bau yang berbahaya, kata Chuyue-chan lembut. Saat ini, suara Changlong kuno terdengar. Anak muda, selamat datang atas kedatanganmu. Ini adalah tempat uji coba kedua dari uji coba Dewa Naga. Tempat uji coba ini tidak memiliki tepi dan tidak ada jalan keluar. Hanya jika kamu menyelesaikan uji coba tersebut kamu akan diteruskan. Dari sini, atau sebelum kamu selesaikan tujuan percobaan, kamu akan dikuburkan di tempat ini. Petik 2. Di dataran tak berujung ini, ada binatang misterius yang tak terhitung jumlahnya. Tingkat binatang misterius ini didasarkan pada kekuatanmu. Penyesuaian. Karena kamu sedang menjalani percobaan dengan kesulitan ganda, semua binatang misterius di sini tidak lebih rendah dari alam lingsuan, dan beberapa binatang misterius yang kuat bahkan lebih kuat dari yang kamu serang sebelumnya. Bunuh Jenderal Naga Batu. Petik 2. Bagi binatang misterius ini adalah surga tanpa akhir. Tapi untukmu, ini adalah jurang yang penuh krisis dan bayangan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Karena semua binatang misterius di sini adalah ketika mereka mendeteksi aura Anda, mereka akan melancarkan serangan tanpa henti terhadap Anda. Pada saat yang sama, di bawah bimbingan kekuatan jiwa saya, binatang misterius di dekatmu akan dipandu ke arah yang kamu lakukan, dan kamu akan selalu berada di tempat yang sama. Dalam mengejar binatang misterius, aku tidak bisa tidur di malam hari dan tidak bisa makan dengan baik. Yunce, petik 2. Tak satu pun dari ini membuat Yunce memiliki reaksi yang jelas, tetapi kata-kata selanjutnya dari naga biru kuno membuat Yunce hampir menangis dan seteguk darah keluar. Dan tujuanmu untuk melewati ujian kedua ini juga sangat sederhana, yaitu dalam waktu 1 tahun, membunuh 99.999 binatang misterius di sini. Bab 188. Dalam 1 tahun, dia membunuh 99.999 binatang misterius dalam mengejar binatang misterius yang tak terhitung jumlahnya, dan level masing-masing binatang misterius ini jauh lebih tinggi darinya. Kesulitan percobaan ini sama besarnya dengan tingkat kecurangan tidak hanya kejam, tapi juga sampai menjadi gila. Yang membuat Yunce paling marah adalah, kenapa kamu tidak menambahkan satu lagi untuk membuat bilangan bulatnya? Apa artinya harus mendapatkan 99.999? Saat suara Changlong kuno turun, suasana sekitarnya tiba-tiba berubah dari segar menjadi suram. Raungan binatang misterius yang tak terhitung jumlahnya terdengar di kejauhan, dan bayangan puluhan binatang misterius bergoyang di sekitar Yunce. Aura mereka dengan kuat mengunci Yunce, dan kemudian mereka semua bergegas menuju sisi ini. Energi dalam yang dilepaskan oleh binatang misterius ini tidak lebih rendah dari energi alam spiritual yang dalam. Dalam sekejap mata, Yunce dikelilingi oleh sejumlah besar binatang misterius. Suara Changlong kuno mengatakan bahwa binatang misterius di sini akan mengambil inisiatif untuk mendekati Yunce di bawah bimbingan nafasnya, dan setelah menemukannya, ia akan mengejarnya tanpa henti. Kata-kata ini tentu saja bukan lelucon. Yunce dengan cepat mengeluarkan sesar naga dengan satu tangan dan menghadapi binatang-binatang misterius ini. Sesar naga memunculkan api Phoenix terbang saat dia melambai, memaksa binatang-binatang misterius di sekitarnya kembali lagi dan lagi. Namun, kekuatan binatang misterius ini jauh lebih baik daripada para prajurit naga batu pada percobaan pertama. Lusinan dari mereka berkumpul bersama, dan tekanannya jauh lebih besar daripada pengepungan ratusan prajurit naga batu. Terlebih lagi, saat mereka sebagai Yunce bertarung, jumlah monster misterius tidak hanya tidak berkurang, tetapi juga meningkat dengan cepat. Setiap saat, sejumlah besar monster misterius bergegas dari sekitar. Dalam beberapa lusin napas, tekanan pada Yunce begitu berat hingga dia hampir tercekik. Setelah beberapa lusin napas, dia sudah dalam bahaya. Dia dengan tegas melindungi Chuyue-chan dan memohon bantuan Jasmine. Jasmine, apa yang harus saya lakukan sekarang? Hanya ada satu cara, kata Jasmine dengan tenang. Yunce bersorak, metode apa? Tentu saja melarikan diri. Jasmine marah, mengapa kamu tidak lari dan menunggu mati di sini? Mungkinkah bayangan patah Dewa Bintang yang dimiliki putri ini mengajarimu bukanlah hiasan? Petik 2. Petik 2. Minum. Api di tubuh Yunce meledak,
dan teratai iblis kecil yang membakar bintang mekar lapis demi lapis, dengan cepat memaksa kelompok binatang misterius yang kuat di sekitarnya mundur. Memanfaatkan perlindungan api, dia melompat tinggi dan menggunakan sayap Phoenix untuk setelah berlari melintasi langit untuk jarak yang jauh. Dia menggunakan bayangan pecah Dewa Bintang untuk berkedip beberapa kali berturut-turut, dan akhirnya melarikan diri dari pengepungan api, binatang misterius. Dia menerima sesar naga ke dalam mutiara racun langit, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat ringan, dan kemudian energi misteriusnya terkonsentrasi pada di kakinya. Dia memegang Chu Yue-chan dan melarikan diri. Ujian ini, terlepas dari kekuatan musuh atau tingkat bahayanya, akan memakan waktu jauh lebih lama daripada uji coba pertama. Jasmine berkata dengan suara berat, meskipun, jika kamu lulus uji coba ini satu-satunya cara adalah membunuh 99.999 misterius binatang buas. Tetapi dengan tingkat yang menakutkan di sini, jika Anda memindahkan binatang misterius apapun sesuka hati, semua binatang misterius di sekitarnya akan terkejut, dan kemudian Anda akan jatuh ke dalam situasi berbahaya. Belum lagi Anda membawa botol minyak. Jadi, sebagian besar waktu yang kamu habiskan di sini bukan untuk berburu, tetapi untuk melarikan diri. Petik 2. Dalam beberapa bulan terakhir, semua latihanmu terfokus pada pedang berat dan seni Daofu, tetapi kamu belum menganggap aku mengajarimu bayangan patah Dewa Bintang. Jika Anda ingin melewati cobaan ini, Anda harus terlebih dahulu melatih kemampuan menyelamatkan hidup Anda. Jika Anda ingin menyelamatkan hidup Anda di tempat berbahaya yang penuh dengan makhluk spiritual ini, Anda harus menyelamatkan hidup Anda dalam waktu sesingkat mungkin. Dewa Bintang patah bayangan, bantu aku berkultivasi ke tingkat kedua, bayangan ganda. Aku akan memberimu waktu 1 bulan. Selama bulan ini, tetaplah berada di tempat yang paling aman, dan jangan menyerang siapapun kecuali benar-benar diperlukan. Binatang misterius, setidaknya kamu akan jauh lebih aman dengan cara ini. Selama periode waktu ini, kamu harus berlatih bayangan patah Dewa Bintang ke tingkat kedua. Petik 2. Kamu bahkan dapat menembus ke tingkat kedua dalam waktu sesingkat itu dengan seni Buddha Dao Agung. Dengan pemahaman Anda, tujuan ini seharusnya tidak sulit bagi Anda. Setelah Anda dapat berubah menjadi bayangan ganda dan memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk menyelamatkan hidup Anda dan melarikan diri, Anda dapat mulai berburu binatang misterius ini. Apakah Anda mengerti? Petik 2. Saya mengerti. Yun Che sama sekali tidak keberatan dengan kata-kata Jasmine. Tekanan berat dan rasa krisis saat dia dikelilingi oleh puluhan makhluk spiritual membuatnya masih ketakutan hingga saat ini. Ada satu kalimat yang dikatakan Jasmine benar sekali. Jika Anda ingin lulus cobaan ini, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah menyelamatkan hidup Anda sendiri. Tanda pisah 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 tanda pisah. Kota Kekaisaran Changfeng, Istana Lan Yue. Putri Chang Yue mengenakan gaun mewah, berdiri di tepi kolam teratai, melihat bayangan indahnya di air, matanya bingung, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Seorang pelayan istana berjalan dengan cepat, membungkuk dan berkata dengan hormat, "Yang mulia, Tuan Qin dari Istana Mendalam Angin Biru, tolong temui saya." Chang Yue memalingkan muka dari air, "Tolong cepat datang." Tidak lama kemudian, Qin Wuxiang datang sendiri, membungkuk pada Chang Yue dan memberi hormat, "Qin Wuxiang, temui Yang Mulia Putri." "Tuan Istana Qin, tidak perlu bersikap sopan." "Tuan Istana Qin, apakah Anda mendapat berita tentang Yun Che kapan kamu datang kali ini?" Chang Yue, yaitu, ada nada mendesak yang jelas dalam suara Lan Suerwo. Qin Wuxiang menggelengkan kepalanya perlahan, lalu menghela nafas, "Saya malu karena saya belum menemukan informasi apapun tentang dia sejauh ini. Sayangnya, Yang Mulia, mohon maafkan saya, bahkan saya tidak berani melangkah ke tempat seperti itu Deat Wastelen dengan mudah. 5 bulan yang lalu, banyak orang melihatnya masuk, tetapi tidak ada yang melihatnya keluar. Ada terlalu banyak jenius yang jatuh di tempat itu. Selama 5 bulan, oh, tolong berhenti bersikap gigih, Yang Mulia." Petik 2. Tidak, sama sekali tidak. Aku yakin dia akan baik-baik saja. Suara Chang Yue mulai sedikit bergetar. Meskipun dia telah berusaha menekannya, emosinya masih mulai tidak terkendali, dan kabut di matanya tidak dapat dikendalikan.
Kata-kata memenuhi udara, dia berjanji padaku, dia akan aman dan sehat, dia akan kembali dalam waktu setengah tahun, dia akan baik-baik saja, dia pasti tidak ingin kita melakukannya, temukan dia, itu pasti. Dia mengatakan 6, pasti, dan 1, pasti, berturut-turut. Apakah untuk meyakinkan Qin Wuxiang atau untuk meyakinkan dirinya sendiri? Segera setelah Yun Ce pergi, dia tidak bisa menahan pikirannya dan mengirim pesan kepada Yun Ce. Tapi apakah itu jimat transmisi 1000 mil atau jimat transmisi 10.000 mil yang sangat berharga? Tidak ada tanggapan. Kemudian, dia akhirnya mengetahui keberadaan Yun Ce. Di depan Deat Wastelen, banyak orang melihat seorang pria berusia 16 atau 17 tahun memasuki Deat Wastelen sendirian dengan pedang hitam di punggungnya. Penjaga toko penginapan tempat dia menginap mengkonfirmasi lebih lanjut. Tapi tidak ada yang pernah melihatnya keluar. Jika dia tahu bahwa tempat yang dituju Yun Ce adalah gurun kematian, dia tidak akan membiarkannya pergi dalam keadaan apapun. Karena itu adalah tempat mimpi buruk yang penuh dengan kematian. Banyak sekali orang yang mati di dalamnya setiap tahun, termasuk banyak sekali jenius top yang memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan mereka sendiri. Berita seperti itu membuat semangat Chang Yue hampir runtuh. Sekarang, 5 bulan penuh telah berlalu, dan masih belum ada yang melihatnya keluar. Bahkan tim ahli yang masuk jauh ke wilayah Ling Xuan Bis belum pernah melihatnya. Setelah memasuki Deat Wastelen selama 5 bulan dan tidak pergi tanpa jejak, satu-satunya kemungkinan adalah terkubur di dalamnya, dan bahkan tubuhnya akan dihancurkan atau dimakan oleh binatang misterius. Qin Wu menghela nafas dalam-diam dalam kesedihan, dan dia juga sangat menyesal atas kematian Yun Ce. Ia segera mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Yang Mulia Putri, saya baru saja bertemu dengan Kaisar untuk meminta petunjuk mengenai turnamen ranking Blue Win ini. Kaisar hanya meminta saya untuk mendiskusikannya langsung dengan Yang Mulia Putri. Hanya ada satu tinggal sedikit lagi sebelum dimulainya turnamen pemeringkatan. Sudah sebulan, dan orang misterius yang akan mewakili keluarga kerajaan Chang Feng harus diputuskan. Aku ingin tahu apakah Yang Mulia Putri sudah menunjuk seorang kandidat, atau, seperti tahun-tahun sebelumnya, akankah dia dipilih dari murid-murid istana bagian dalam melalui kompetisi?" Chang Yue menoleh ke samping. Setelah suasana hatinya akhirnya tenang, dia berkata dengan pandangan yang jelas, "Tuan Istana Qin, tunggu setengah bulan lagi. Jika masih belum ada kabar tentang dia, kami akan melakukan seleksi istana bagian dalam seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi, kalau begitu, waktunya adalah..." Di tengah kata-kata, Qin Wuxiang melihat ekspresi sedih di wajah Chang Yue, dan merasakan sedikit penyesalan di hatinya. Dia menelan kembali kata-kata, terlalu terburu-buru, dan memegang tangannya dengan hormat. Berkata, "Saya mengerti, semuanya akan sesuai dengan keinginan Yang Mulia Putri. Mengenai Yun Ce, kuharap Yang Mulia Putri akan berpaling. Saat ini, perilaku putra mahkota dan pangeran ketiga menjadi semakin merajalela. Kamu adalah pilihan terakhir Kaisar. Kamu harus menjaga dirimu sendiri." "Aduh, mundurlah." Qin Wuxiang, sebagai wakil kepala istana-istana Blue Win Xuan, tentu saja tidak bodoh. Ketika Yun Ce pertama kali memasuki istana mendalam Blue Win, dia masih bisa memahami bahwa kepedulian khusus Chang Yue terhadap Yun Ce adalah mengizinkannya mewakili keluarga kerajaan di turnamen peringkat Blue Win. "Selama beberapa hari, saya akan pergi ke dalam istana untuk mengunjunginya secara langsung. Yang lain tidak mengetahui hal-hal ini, dan sebagai penguasa istana Xuan, mustahil bagi saya untuk mengetahuinya." Setelah mengetahui bahwa Yun Ce telah memasuki Wastelen of Deat, berbagai reaksinya membuat Qin Wuxiang semakin memahami bahwa dia jelas-jelas mencintai Yun Ce, dan bukan hanya menghargai dia. Tuan Istana Qin, berjalanlah perlahan. Setelah melihat Qin Wuxiang pergi, Chang Yue menoleh dan perlahan menutup matanya. "Kakak muda Yun, mengapa kamu ingin pergi ke tempat berbahaya seperti itu? Kamu benar-benar tidak akan pernah, apakah kamu akan tinggal di gurun kematian itu dan tidak akan pernah keluar lagi? Turnamen ranking Blue Win akan segera dimulai. Kamu bilang akan langsung berpartisipasi dalam turnamen ranking Blue Win ini. Tapi sekarang, kamu di mana? Kamu membuatku terbiasa dengan keberadaanmu, dan membuat jiwaku seperti rumput bebek merasa terikat, bergantung dan merasa di rumah karena kamu. Mengapa kamu menghilang ke duniaku begitu terburu-buru? Jika kali ini Blue Turnamen pemeringkatan angin, kamu tidak muncul,
Lalu, setelah pemakaman ayahku, aku secara pribadi akan pergi ke Deat Wastelen untuk mencarimu. Jika aku tidak dapat menemukanmu, aku akan menemanimu, tinggallah di sana selamanya. Tidak biarkan kamu sendirian. Dua tangan halus tergenggam dengan tenang, dan di bawah jubah Phoenix yang mewah dan mahkota Phoenix, jejak kesedihan meluap. Pada saat ini, suara kurang ajar seorang pemuda terdengar. Hahaha, Saudari Huang, kamu memang ada di sini. Saudara Huang melihatmu datang, lihat cepat, siapa yang telah dibawa ke istana untukmu. Suara ini, alis bulan sabit. Chang Yue sedikit menyempit, dan ekspresi wajahnya langsung berubah dari sedih menjadi tenang. Dia berbalik dan melihat ke arah pembicara dan orang-orang yang berdiri di sampingnya, matanya tidak menunjukkan emosi, suaranya setenang air, Saudara Tiga Kaisar, Tuan Muda Fen, sudah lama tidak bertemu. 4 kata, lama tidak bertemu, seringan angin, tanpa kejutan atau kejutan, lama tidak bertemu. Pangeran ketiga Changsuo tampaknya berusia 27 atau 80 tahun, sedangkan orang-orang di sekitarnya lebih muda darinya, hanya 20-23 tahun, tetapi mereka berdiri berdampingan dengan pangeran kerajaan ini, dengan bawaan kebangsawanan dan semangat bangga sama sekali tidak lebih lemah dari Changsuo, tapi bahkan lebih baik. Dia maju selangkah, membungkuk sedikit, dan menatap Chang Yue dengan mata yang tidak menyembunyikan cintanya yang membara seperti api. Klan Fen Tian Fen Jue Cheng, beri penghormatan kepada Putri Chang Yue yang cantik dan mulia. Saya mendengar Yang Mulia Putri Chang Yue meninggal dalam 8 bulan. Dia telah kembali ke istana sebelumnya, tetapi selama periode ini Jue Cheng telah berlatih dalam pengasingan di wilayah api matahari yang sengit, dan dia baru keluar 2 hari yang lalu. Saya harap Yang Mulia Putri tidak akan menyalahkanmu. Hahaha, Changsuo tertawa, Tuan Muda. Fen begitu Tuhan keluar dari pengasingan, dia tidak sabar dan datang mengunjungi saudari kekaisaran siang dan malam. Keramahan seperti ini sungguh menyentuh dan patut ditiru. Bab 189. Chang Yue tersenyum tipis dan berkata, terima kasih, Tuan Muda Fen, atas kebaikan Anda. Semuanya baik-baik saja dengan Chang Yue. Tuan Muda Fen tidak perlu khawatir. Saya bertanya-tanya mengapa Tuan Muda Fen datang ke sini kali ini. Mengatakannya dengan lugas tadi, satu-satunya tujuan kedatangan Fen Jue Cheng adalah untuk menemuinya. Chang Yue sepertinya tidak mengerti. Fen Jue Cheng juga tersenyum tipis, dan berkata dengan lembut dan lugas, saya mendengar bahwa Yang Mulia Putri telah berlatih di berbagai cabang Xuanfu dalam 2 tahun terakhir. Jue Cheng mengkhawatirkan hal itu, tetapi juga sangat mengaguminya. Meskipun dia memimpikannya melihat sang putri lebih sering, beberapa kali, tapi aku takut mengganggu sang putri, jadi aku terus menekannya di dalam hatiku. Sekarang aku akhirnya bisa melihat sang putri lagi, Jue Cheng benar-benar bahagia. Yang Mulia sang putri lebih cantik dan bermartabat dibandingkan 2 tahun lalu, dan keabadian legendaris hanya bisa seperti ini. Dalam pandangan Jue Cheng, kecantikan Yang Mulia Putri adalah harta pemberian Tuhan untuk keluarga kerajaan Blue Wind dan bahkan seluruh kekaisaran angin biru. As dia berbicara, cinta dan obsesi Fen Jue Cheng terungkap sepenuhnya, telanjang dan tidak disembunyikan. Putri Chang Yue sepertinya tidak melihat ini sama sekali, dan masih menjawab dengan senyum tipis, Tuan Muda Fen sangat konyol. Chang Yue tidak tahan. Saya berterima kasih kepada Tuan Muda Fen atas pujian Anda atas nama Saudari Kekaisaran. Saudari Kekaisaran adalah saya. Saya juga sangat setuju dengan kata-kata, harta kerajaan. Changsuo berkata sambil tersenyum, dia memalingkan matanya dan memberi isyarat halus kepada para pengikut di belakangnya. Petugas itu segera mengerti apa yang dia katakan, melangkah maju dan berpura-pura berbisik di telinganya. Oh, Changsuo tampak terkejut, dan kemudian meminta maaf kepada Fen Jue Cheng, Tuan Muda Fen, saya tiba-tiba teringat bahwa ada masalah mendesak yang belum diselesaikan, jadi saya harus permisi sebentar, kakak perempuan kerajaan, Tuan Muda Fen sudah lama berada di sini. Istana, tolong temani Tuan Muda Fen berjalan-jalan di istana. Mohon maafkan, Chang Yue karena menolak. Begitu Changsuo selesai berbicara, Chang Yue langsung mendorongnya menjauh, kecuali Chang Yue tidak mau. Ayahku dan kaisar sebelumnya aku disuruh pergi ke istana untuk membicarakan hal-hal penting pada jam seperti ini. Chang Yue tidak berani melanggar perintah kaisar. Aku harap saudara kaisar dan muda Tuan Fen tidak akan tersinggung. Chang Yue permisi sekarang. Setelah mengatakan ini, Chang Yue tersenyum sedikit. Mengangguk, dia berjalan keluar istana bulan tanpa ragu-ragu.
Chang Suo mengerutkan kening, tetapi Fen Juecheng hanya tersenyum acuh tak acuh. Ketika Chang Yue berjalan melewatinya, dia tiba-tiba berbalik dan berkata, "Yang mulia," ketika Juecheng tiba di istana, dia mendengar bahwa sang putri sepertinya berusaha sekuat tenaga untuk menemukan tanaman terkenal. Aku ingin tahu apakah sang putri telah menemukan bunga aneh yang disebut bunga pembakar jiwa. Jika dia belum menemukannya, Juecheng kebetulan tahu di mana bunga pembakar jiwa itu berada. Kedatangan Fen Juecheng membuat Chang Yue gelisah. Juga merasa tidak nyaman seluruhnya, dan hanya ingin pergi secepatnya. Kata-kata Fen Juecheng membuatnya menjadi kaku, dan langkahnya untuk pergi terhenti di tempatnya. Dia berbalik dan berkata dengan nada setenang mungkin, "Apakah yang dikatakan Tuan Muda Fen benar? Chang Yue memang sedang mencari bunga pembakar jiwa. Jika Tuan Muda Fen tahu di mana menemukannya, saya harap Anda mau memberi tahu saya." Chang Yue pasti akan berterima kasih. Tanpa batas, Fen Juecheng tersenyum dan berkata, "Tentu saja Juecheng tidak akan menolak permintaan putri." Chang Yue, bunga pembakar jiwa yang diketahui Juecheng kebetulan berada di tempat di mana klan surga pembakaranku berlatih, domain surgawi Liang. Ya, Chang Yue merasakan sesuatu di dalam hatinya. Dia menekan kegembiraannya dan berkata, "Bagus sekali. Saya ingin tahu apakah keluarga Anda dapat mentransfer bunga yang membakar jiwa itu ke keluarga kerajaan kami. Anda dapat menanyakan harganya atau kondisi transfer sesuka hati." Fen Juecheng menyipitkan matanya sedikit, hampir dengan rakus melihat wajah dan sosok Chang Yue yang sangat cantik dan bermartabat, dan berkata dengan suara lembut, "Juecheng tidak dapat membuat keputusan dalam masalah ini. Di antara bakat Liang, hanya berumur 1000 tahun yang bisa menumbuhkan bunga pembakaran jiwa, dan seluruh sekte menganggapnya sebagai harta karun. Sangat tidak mungkin untuk mentransfernya ke orang lain, tapi..." Fen Juecheng berhenti dan tersenyum lebih santai, "Jika Anda menginginkan bunga pembakar jiwa, jika orang tersebut berasal dari sekte saya dan sangat membutuhkan bunga pembakar jiwa ini, ditambah dengan perantaraan pribadi saya sebagai pemimpin sekte masa depan, saya percaya bahwa ayah dan orang tua saya tidak keras kepala dan orang-orang yang kaku. Kami akan mengakomodasi Anda." Kata-kata Fen Juecheng terdengar lembut dan pendiam, tetapi sebenarnya kata-kata itu lugas dengan sedikit paksaan. Biarkan orang luar menjadi orang dalam klan surga terbakar, atau menjadi murid, atau menikah dengan klan surga terbakar. Dada Chang Yue yang menjulang tinggi naik dan turun sedikit, tapi kemudian, dia perlahan menggelengkan kepalanya, "Karena bunga jiwa terbakar sangat berharga bagi keluarga bangsawanmu." Chang Yue tidak meminta tambahan apapun. Dia berterima kasih kepada Tuan Muda Fen karena telah memberitahu dia dan membawanya pergi. Tanggapan Chang Yue yang lugas dan tegas di luar dugaan Fen Juecheng. Ekspresinya membeku, dan alisnya perlahan tenggelam saat dia melihat sosok Chang Yue yang pergi. "Adik kekaisaranku masih sangat keras kepala," kata Chang Suo menghadapi Fen Juecheng. Ada sedikit rasa hormat dalam kata-kata dan perbuatannya. Dia lebih keras kepala dari sebelumnya. Setidaknya pada awalnya, bahkan jika dia menolak, dia sangat bijaksana. Sekarang, dia sangat tangguh, seolah-olah dia memberitahuku untuk tidak memiliki ilusi apapun. Fen Juecheng sepertinya tertawa pada dirinya sendiri, dan tersenyum marah. Tuan Muda Fen tidak perlu terlalu pesimis sama sekali. Chang Suo dengan cepat menghiburnya, dengan kekuatan, penampilan, dan status Tuan Muda Fen, tidak ada talenta muda di seluruh kekaisaran angin biru yang dapat menandinginya. Chang Yue masih muda sekarang, saya belum memeriksa beberapa hal. Saya percaya bahwa dalam waktu singkat, tanpa Tuan Muda Fen mengejarnya, dia akan mengambil inisiatif untuk melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Pada titik ini, Chang Suo ragu-ragu, dan kemudian berkata, "Sikap Chang Yue, saya tahu sedikit tentang alasan mengapa Anda tiba-tiba menjadi begitu bertekad." Oh, mata Fen Juecheng berubah. Chang Suo berkata, "Menurut informasi yang saya tahu, Chang Yue tidak hanya mencari bunga pembakaran jiwa selama periode ini, tetapi dia juga mencari seseorang yang dia bawa sendiri dari Crescent City. Dikatakan bahwa orang yang membawanya kembali adalah dalam beberapa bulan terakhir, dia menjadi sangat dekat dengannya. Tapi Tuan Muda Fen dapat yakin bahwa pria itu telah menghilang 5 bulan yang lalu. Dia sepertinya telah memasuki gurun kematian tanpa melebih-lebihkan kemampuannya, dan kemudian tidak pernah keluar lagi. Setelah dia menghilang, aku mendengar pelayan di sebelah Chang Yue mengatakan bahwa dia menangis beberapa kali dan kesulitan tidur dan makan. Siapa nama orang itu? Yun Ce, masih sangat muda,
baru berusia 17 tahun ini, tetapi bakatnya luar biasa, dan Chang Lin dan saya telah mencoba menariknya ke kamp kami. Alis Fen Juecheng terjalin erat, dan kejahatan yang sangat kuat aura melonjak ke seluruh tubuhnya. Tuan muda ini tertarik padanya. Sebenarnya ada orang yang ingin terlibat dengan wanita. Lebih baik dia mati, kalau tidak, aku akan membuatnya mustahil untuk bertahan hidup atau mati. Kemarahan yang tiba-tiba dilepaskan dari Fen Juecheng membuat seluruh tubuh Chang Suo gemetar. Pengawal Chang Suo menatap dengan mata terbelalak dan gemetar. Karena aura energi misterius yang datang dari kota Fenjue, jelas telah mencapai alam misteri duniawi. Tanda pisah, 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 tanda pisah. Dunia percobaan Dewa Naga, dataran tak berujung. Ini juga bulan kelima Yun Ce masuk ke sini. Di depan, ada aliran sungai kecil yang mengalir, airnya jernih, dan di sungai yang jernih, ikan-ikan dengan berbagai warna dan bentuk berenang dengan gembira. Yun Ce dengan lembut meletakkan Chu Yuechan di rumput lembut di samping sungai, lalu berjongkok di tepi sungai, memandangi ikan yang berenang di sungai dan berkata sambil tersenyum, "Peri kecil, kita punya sup ikan untuk diminum lagi. Sup ikan macam apa yang harus kita minum hari ini?" Setelah suara itu jatuh, tangan kiri Yun Ce terjun ke dalam air seperti kilat dan menangkap ikan besar yang panjangnya hampir 1 kaki. Pada saat ini, batu sungai di sebelah kanannya tiba-tiba terbalik, dan seekor kepiting raksasa seukuran setengah tubuh Yun Ce terangkat. Cakar kepiting hitam besar terbuka dan menjepit leher Yun Ce. Kepiting ini duri di tang sangat dingin sehingga bisa mematahkan baja, apalagi leher seseorang. Yun Ce melemparkan ikan di tangan kirinya ke rumput. Tanpa mengangkat kepalanya, dia mengulurkan tangan kanannya seperti kilat dan meraih ujung cakar kepiting. Dengan gerakan tangannya yang kuat, dia tiba-tiba melemparkan seluruh raksasa pembunuh itu, kepiting menuju potongan di sebelahnya batu sungai. Kekuatan lengan Yun Ce sungguh luar biasa menakutkan. Terdengar suara ledakan yang keras, bebatuan sungai terkoyak, dan kepiting pembunuh raksasa itu setengah pingsan karena benturan tersebut. Suara ini juga mengaduk-aduk sarang lebah, dan lebih dari aslusin kepiting raksasa pembunuh melompat pada saat yang sama, dengan cakar raksasa. Seperti sepasang guilotin terbuka, cahaya dingin menembus mereka. Yun Ce mengeluarkan istana naga seperti kilat. Dengan gerakan tubuhnya, 3 sosok yang benar-benar tidak terlihat dengan mata telanjang, melintas ke 3 arah berbeda. Naga itu berbobot 8.000 kg. Seperti bulu ringan di tangannya. Dia menembakkan lebih dari selusin pedang dalam beberapa tarikan napas, dan masing-masing pedang menghantam keras ke arah punggung kepiting raksasa pembunuh. Kepiting raksasa pembunuh adalah binatang misterius berbahaya di alam lingsuan tingkat kedua. Ia memiliki penjepit ganda yang menakutkan, dan cangkangnya sangat keras, sehingga sulit bagi praktisi alam lingsuan biasa untuk terluka. Tapi Yun Ce menyerang dengan keras, dan dengan 13 ledakan yang tumpang tindih, cangkang belakang dari ke-13 kepiting raksasa pembunuh itu meledak, dan energi yang dalam dan ganas tiba-tiba mengalir masuk, langsung memotong darah kehidupan mereka. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Long Fall kembali ke punggung Yun Ce. Untuk sepenuhnya beradaptasi dengan beratnya kesalahan naga, setelah mengolah bayangan patah Dewa Bintang ke tingkat kedua, dia akan selalu membawa kesalahan naga di punggungnya. 83.947. Dengan matinya 13 kepiting raksasa pembunuh, angka-angka dalam pikiran Yun Ce juga disegarkan. Melihat kepiting mati, tergeletak di tanah dengan kaki terangkat, Yun Ce mencubit dagunya dan bergumam, "Aku ingin tahu apakah kepiting besar ini bisa membuat sup." Yun Ce akhirnya menyerah pada ide menggoda ini dan berjalan pergi dengan ikan. Kembali ke Chu Yuechan, dia kemudian menyalakan kompor di atas rumput, memasukkan air dan ikan ke dalam aliran air, lalu menyalakan api kompor. Jika Phoenix Divine Beast tahu bahwa tempat yang paling sering digunakan Yun Ce setelahnya membuat darah Phoenix dibakar dengan api Phoenix. Aku bertanya-tanya apakah dia akan begitu marah sehingga dia akan membakar Yun Ce menjadi abu. Begitu api kompor menyala, masalah pun terjadi. Rumput di bawah kakinya bergerak tidak normal. Sebelum apapun bisa keluar dari tanah, tangan Yun Ce tiba-tiba menembus ke dalam tanah dan menjatuhkan seekor binatang lingsuan yang hendak menyerang ke dalam besi, dilapisi tanah. Naga itu dengan paksa menariknya keluar, lalu mengikat tubuhnya menjadi simpul dalam 2 atau 2 pukulan, dan melemparkannya dari kejauhan. Sungguh menyedihkan bagi naga tanah lapis baja besi ini,
naga tingkat rendah yang bermartabat, binatang spiritual. Tubuhnya sekeras baja halus di tangan Yun Ce, tapi itu seperti tali rami biasa. Meskipun tingkat kekuatan mendalam Yun Ce rendah, kekuatan lengannya benar-benar tidak ada bandingannya dengan praktisi tingkat lanjut di alam lingsuan. Naga tanah lapis baja besi itu terjerat dan bergerak-gerak kacau di rumput, tapi setelah beberapa saat, darah mengalir kembali dan tidak bisa bergerak lagi. 83.948. Yun Ce menggumamkan kalimat dengan suara rendah. Begitu dia selesai melantunkan, dia tiba-tiba melambaikan tangannya ke atas, dan nyala api Phoenix terbang keluar, membunuh dua orang yang berada di sana, hendak menukik turun dari langit. Storm Eagle diledakkan. Sekarang, setelah 5 bulan penguasaan, Phoenix Break miliknya tidak lagi memerlukan pedang berat untuk diaktifkan, dan juga dapat digunakan dengan tangannya. Karena lengannya, itu juga bisa dianggap sebagai api. Dengan panas terik api Phoenix, sup ikan sudah siap dalam waktu kurang dari 60 tarikan napas. Setelah mengisi sup ikan, Yun Ce dengan hati-hati mendinginkannya, datang ke sisi peri kecil, mengangkat bagian atas tubuhnya, dan mendekatkan mangkuk kecil ke bibirnya. Ayo, ini tidak panas lagi. Chu Yue-chan membukanya mata yang indah. Dia membuka matanya, membuka bibir lembutnya, dan meminum sup ikan sedikit demi sedikit dengan sedikit usaha. Tepat saat dia menyesapnya untuk pertama kali, terdengar teriakan aneh dari langit, dan 6 burung besar aneh dengan ekor panjang dan tubuh hijau terbang turun dari arah berbeda, langsung menuju ke arah Yun Ce. Tanpa mengangkat kepalanya, Yun Ce melambaikan tangan kirinya ke atas, dan sesar naga sudah tertangkap di tangannya. Dia mengunci posisi 6 burung hijau, dan melambaikan sesar naga 6 kali berturut-turut di antara 2 napas. Pada napas ketiga, kesalahan naga telah diletakkan di belakangnya. Kicauan, kicauan, kicauan. Di tengah kicauan burung Phoenix yang kacau, 6 burung Phoenix membubung ke langit, secara akurat membombardir 6 burung hijau yang terbang ke arah mereka, membuat mereka terbang satu persatu. Selama seluruh proses, tidak setetes pun sup ikan di mangkuk kecil tumpah. Chu Yue-chan tidak takut, dan Sue Chuan tidak meninggalkan mangkuk kecil. Ketika ke-6 burung besar mendarat, setengah dari sup ikan di mangkuk kecil mangkuk telah dikonsumsi. Karena mereka telah menghadapi situasi seperti ini setiap hari selama 5 bulan, mereka sudah lama terbiasa, dan dia sepenuhnya percaya bahwa Yun Ce bisa menolaknya dengan sempurna. Selama 5 bulan, mereka diserang oleh berbagai binatang misterius hampir setiap saat, semakin jarang, tetapi hampir tidak pernah berhenti. Apa yang dikatakan Taiko Changlong sebelumnya tentang tidak bisa tidur di malam hari dan tidak bisa makan dengan baik tidaklah berlebihan atau menakutkan. Kesulitan uji coba tingkat ini 10 kali lebih tinggi dibandingkan tingkat pertama. Yang menakutkan bukanlah monster misterius tingkat tinggi, atau jumlah mereka yang mengejutkan, tapi serangan yang terus-menerus. Di darat, di bawah tanah, di air, atau di udara, binatang buas misterius dapat menyerang kapan saja. Jika jiwa Anda rileks sedetik pun, Anda bisa mati. Dalam situasi ini, mungkin mudah untuk bertahan selama 1 atau 2 hari, dan bahkan 3 atau 4 hari dapat dikelola, tetapi tidak peduli berapa lama itu berlangsung, bahkan jika tubuh dapat bertahan, semangat akan runtuh. Jika itu adalah orang biasa, bahkan jika kekuatannya lebih tinggi dari Yun Ce, 2 kali lipat jumlahnya dan hampir mustahil untuk bertahan. Namun bagi Yun Ce, kesulitan uji coba ini tidak lebih tinggi dari level pertama. Sebab, kehidupan terakhirnya dihabiskan untuk mengejar. Pengejaran binatang buas misterius di dataran tak berujung memang menakutkan, tetapi di kehidupan terakhirnya, dia harus menanggung pengejaran semua sekte tertinggi dan semua orang terkuat di dunia. Dan itu berlangsung selama 7 tahun penuh. Dalam 7 tahun terakhir, kewaspadaan, persepsi, reaksi, dan kemampuannya untuk menolak pengejaran juga meningkat ke tingkat yang sangat menakutkan dalam pengejaran tersebut. Setelah kelahirannya kembali, dia tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuan ini. Dan dalam pengejaran tanpa akhir terhadap binatang misterius di gurun tak berujung ini, kemampuannya dibangkitkan kembali. Bab 190. Di bawah perawatan Yun Ce, meskipun meridian Chu Yue-chan belum pulih, kondisi fisiknya telah meningkat pesat, dan wajahnya, yang awalnya sepucat kertas, kini memiliki warna darah samar. Namun seluruh tubuhnya masih lumpuh, hanya lengan kanan dan tangan kanannya yang bisa bergerak sedikit. Di tempat yang sangat berbahaya ini, Yun Ce menemaninya di setiap langkah untuk melindunginya.
Chu Yue-chan tidak boleh makan terlalu banyak setiap kali makan, semangkuk kecil sup ikan sudah cukup. Setelah minum sup ikan, Chu Yue-chan dengan lembut menutup matanya dan berbaring di dada Yun Che. Ekspresinya sangat damai, dia bahkan tidak menyadari bahwa rasa ketenangan pikiran ini bahkan lebih baik daripada miliknya. Sambil berkonsentrasi pada retret di dunia rahasia sekte tersebut, dalam 5 bulan terakhir, dia menghabiskan lebih dari separuh waktunya untuk tidur, dan lebih banyak waktu daripada tidur, dia berbaring di pelukan Yun Che. Dari penolakan awal, adaptasi bertahap, hingga kebiasaan lengkap, dan setelah terbiasa, tanpa disadari akan berkembang menjadi keterikatan. Tapi Chu Yue-chan sama sekali tidak mengetahui konsep keterikatan. Karena sebelum Yun Che, dia belum pernah berduaan dengan pria manapun, apalagi melakukan kontak intim. Tapi kali ini, mereka tidak dapat dipisahkan, dan kulit mereka saling berdekatan selama 5 bulan, ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh Chu Yue-chan. Tidak ada yang tahu bagaimana perasaannya saat menghadapi Yun Che saat ini, bahkan dirinya sendiri. Tidurlah dengan tenang sebentar, kita akan bisa segera pergi dari sini. Saat itu, semua kekuatanmu akan pulih. Yun Che menepuk punggung merah muda Chu Yue-chan, suaranya lembut seolah sedang membujuk seseorang. Seorang bayi akan jatuh tertidur. Tidak lama kemudian, napas Chu Yue-chan menjadi teratur dan lembut, dan dia tertidur lelap. Yun Che meletakkan barang-barangnya, berdiri dengan Chu Yue-chan di pelukannya, melihat ke depan dan berkata, "Jasmine, sudah berapa lama kita berada di sini?" "Hari ini adalah hari ke-141. Jasmine menjawab dengan akurat, "Jadi, ada kurang dari 1 bulan tersisa sebelum turnamen ranking Blue Win." Yun Che mengerutkan kening, merasa sedikit cemas di dalam hatinya. Dia berjanji pada Lan Suerwo bahwa dia akan kembali dalam waktu setengah tahun. Sekarang, lebih dari 5 bulan telah berlalu, dan dia masih terjebak di tempat percobaan ini. 5 bulan telah berlalu dan dia telah beradaptasi dengan tempat ini. Untuk menyelesaikan uji coba tingkat ini, yang dia butuhkan hanyalah waktu. Tapi untuk pergi dari sini, lebih dari 10.000 binatang misterius harus dibunuh. Tak satu pun dari binatang misterius ini dapat dibunuh begitu saja, masing-masing dari mereka adalah binatang misterius spiritual sejati. Dan setelah sidang kedua, akan ada sidang ketiga. Setelah keluar dari tempat trial, masih butuh waktu lama untuk keluar dari Deat Wastelen. Setelah keluar dari Deat Wastelen, meski melakukan perjalanan siang dan malam, setidaknya butuh 5 hari untuk kembali ke Blue Win Imperial City. Jika dia tidak pergi dari sini sesegera mungkin, dia tidak akan bisa mengikuti turnamen peringkat Blue Win, dan juga tidak akan bisa memenuhi janjinya kepada Lan Suerwo. Sepertinya kita harus mempercepat kemajuannya. Kita harus berjuang mati-matian untuk membunuh binatang misterius yang tersisa dalam waktu 10 hari. Kata Yun Che sambil mengerutkan kening. 10 hari, hah, sungguh bercanda. Jika kamu ingin menyelesaikan uji coba, kamu masih harus membunuh 16.000 binatang misterius. Jika kamu ingin menyelesaikannya dalam 10 hari, kamu harus membunuh setidaknya 1.600 binatang setiap hari. Dalam 5 hari ini bulan, kamu rata-rata 600 binatang misterius dibunuh setiap hari. Ini sudah merupakan kecepatan maksimum kamu dapat menggunakan kekuatan penuhmu. Sangat tidak mungkin untuk menghancurkan 16.000 binatang misterius yang tersisa dalam 10 hari. Jika kamu cemas dan bergegas maju, dan kehilangan ketenanganmu, kamu akan dibunuh oleh binatang misterius itu. Jasmine memperingatkan. Yun Che terdiam. Aum, tiba-tiba, suara gemuruh yang memekakkan telinga datang dari jauh di belakangnya. Suara ini membuat Yun Che mengerutkan kening, lalu diam-diam dia mengumpat, "Sial. Kenapa orang ini lagi? Dia sangat berhantu. Ayo pergi." Setelah berkata itu, Yun Che lari tanpa memikirkannya. Tidak lama kemudian, seekor binatang misterius bertanduk satu yang besar bergegas melewati tempat dia berdiri sebelumnya, mengejarnya dengan angin kencang. Meskipun dia tinggal di sini selama hampir 5 bulan dan menghabiskan setiap hari bertarung dengan binatang misterius yang levelnya jauh lebih tinggi dari miliknya, kekuatan Yun Che masih tetap berada di tingkat keempat alam mendalam sejati. Bukan karena kekuatannya yang dalam tidak pernah menunjukkan tanda-tanda terobosan, tetapi kekuatan itu telah ditekan olehnya, mencegah terobosan apapun. Karena ketika energinya yang dalam menerobos, ia tidak akan dapat bergerak dalam waktu singkat dan tidak dapat diganggu oleh apapun. Jika tidak, maka akan dengan mudah menyebabkan kerusakan pada pembuluh darahnya yang dalam.
Di gurun tak berujung yang selalu dalam bahaya, tidak hanya dia tidak akan memiliki siapapun yang melindunginya ketika dia menerobos, Chu Yuechan juga akan berada dalam situasi berbahaya yang sama dengannya, sehingga terobosan Xuan Li telah ditekan olehnya. Kalau tidak, dengan pertarungan lompatan levelnya setiap hari dan setiap malam, ditambah dengan fakta bahwa ke-54 pintu masuk yang mendalam dibuka, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kekuatannya yang dalam dapat ditingkatkan ke tingkat ke-8 dari alam mendalam sejati di 5 bulan. Meskipun belum ada terobosan, kekuatan mendalam yang ditekan semakin kuat dan kuat, bahkan tanpa 4 kekuatan besar, kekuatan mendalamnya jauh melampaui tingkat ke-4 Zheng Xuan biasa. Binatang misterius yang mengejarnya disebut Overlord Unicorn. Ini adalah binatang misterius di alam mendalam spiritual tingkat 6. Ia memiliki kekuatan yang ganas dan tubuh yang sangat tangguh. Ditambah dengan kekuatan misterius yang kuat untuk melindungi dirinya sendiri, Yun Ce dapat melakukannya, bahkan tidak bisa terluka oleh Dragon Fall. Jika Yun Ce tidak memiliki Chu Yuechan di sisinya, dia masih bisa menghadapinya. Tapi dia harus memegang Chu Yuechan dengan satu tangan, dia hanya bisa memegang pedang dengan satu tangan, dan dia tidak bisa menandinginya, Tuan Unicorn ini. Jadi setiap kali bertemu pria ini, Yun Ce selalu berbalik dan lari. Bayangan hancur Dewa Bintang adalah keterampilan sihir seketika, bukan keterampilan sihir percepatan yang tahan lama, sehingga tidak dapat meningkatkan kecepatan gerakan Yun Ce secara signifikan. Namun, Yun Ce biasanya membawa pedang seberat 8.000 kg. Ketika dia ingin melarikan diri, dia hanya perlu melemparkan pedang berat itu ke mutiara racun langit. Dia merasa tubuhnya sangat ringan hingga dia hampir melayang dengan sendirinya. Dia berlari dengan kecepatan kilat, dan hanya butuh beberapa menit untuk menyingkirkannya, unicorn yang sombong. Yun Ce berlari dengan seluruh kekuatannya di depan, dan tanah di bawah kakinya dengan cepat mundur, menarik Overlord Unicorn semakin jauh. Pada saat ini, suara peringatan Jasmine tiba-tiba terdengar di benaknya, hati-hati, ada tebing di depan. Saat Jasmine mengikuti saat suara itu jatuh, sebuah tebing juga muncul di pandangan Yun Ce. Dia mengerutkan kening, kecepatannya menurun tajam, dan dia menginjakkan kakinya dengan kuat di tanah. Setelah meluncur dalam jarak yang jauh, dia akhirnya berhenti secara berbahaya di tepi tebing, tetapi segera, dia diam-diam menghela nafas lega. Karena ketika dia melihat ke bawah, dia melihat tebing itu tidak tinggi, kurang dari 50 kaki. Dia bisa dengan mudah melompat ke bawah. Tidak ada tempat berbahaya di bawah tebing, tapi hutan yang sangat lebat. Mungkin hutan lebih tepat karena di hadapanmu terdapat lautan pepohonan dan awan, walaupun kamu berdiri di tempat yang tinggi, kamu tidak dapat melihat tepiannya sama sekali. Bagaimana bisa ada hutan di dataran? Yun Ce bergumam dengan santai, dan hendak melompat turun ketika tiba-tiba, angin kencang yang berbahaya datang dari sisi kanannya. Yun Ce melirik ke samping, mengulurkan tangan kanannya seperti kilat, dan dengan erat menggenggam benda tipis, halus dan dingin dengan kedua jarinya. Ini adalah ular bergaris hitam yang panjangnya tidak cukup, hanya setebal setengah jari. Itu dipegang erat oleh Yun Ce selama 7 inci, dan itu berayun dengan menyakitkan sambil mengeluarkan rahasia gelap. Ular garis hitam kaisar, Yun Ce, yang mengetahui semua racun di dunia, sekilas mengenali ular berbisa ini. Ular garis hitam kekaisaran sangat ramping dan memiliki tubuh yang rapuh, jika anak biasa tidak sengaja menginjaknya, ia dapat terlindas hingga mati. Tapi ular kecil yang rapuh itu tidak hanya dijuluki kaisar, tapi dia juga binatang spiritual sejati. Karena meskipun rapuh, namun memiliki toksisitas dan kecepatan yang sangat mengerikan, jika disentuh taringnya, semua manusia dan binatang di bawah alam lingsuan pasti akan mati dalam 10 tarikan napas. Sekalipun Anda berada di alam lingsuan, jika Anda digigitnya, akan sulit bagi Anda untuk bertahan hidup selama setengah jam tanpa penawarnya. Selain itu, tubuhnya yang kecil membuatnya sulit untuk dideteksi. Saat bergerak, ia seperti kilat hitam, sehingga mustahil bagi manusia untuk berjaga-jaga. Binatang spiritual atau bahkan binatang duniawi manapun yang melihatnya harus mengambil jalan memutar untuk menghindarinya, dia. Dengan sky poison paru di tubuhnya, bahkan jika Yun Ce digigit olehnya, itu tidak masalah sedikitpun. Dia menatap ular garis hitam kaisar, tiba-tiba berbalik, menghadap Tuan Unicorn yang mengejarnya, menyerahkan ular garis hitam kaisar dari tangan kanannya ke tangan kirinya, dan menggunakan mutiara racun langit untuk langsung menyuntikkan semua racunnya. Kuenqing menghisapnya, lalu membuangnya, mengeluarkan pedang jiwa harimau yang sudah lama tidak digunakan, dan mengoleskan racun pada ujung pedang jiwa harimau.
Petik 2. Sepertinya ini adalah pertama kalinya aku menggunakan racun setelah kekuatan beracun dari mutiara racun langit menghilang. Melihat ujung pedang jiwa harimau, pikirannya teringat kembali pada pemandangan tragis racun yang membanjiri langit, kota dan mayat di mana-mana. Matanya terdiam, itu sedikit meredup, dan kemudian, seperti embusan angin, ia mengambil inisiatif untuk bergegas menuju Tuan Unicorn. Melihat manusia yang biasanya lari darinya ini justru berinisiatif untuk menemuinya kali ini, Overlord Unicorn tertegun sejenak, lalu mengeluarkan suara gemuruh, memperlihatkan taringnya, dan terbang menuju Yunce. Suara mendesing, cakar tajam dari Overlord Unicorn menggores bayangan Yunce. Tubuh asli Yunce tergeser ke samping dan bergegas dari sisi kirinya. Pedang jiwa harimau yang terkondensasi dengan energi yang dalam menyerang dengan keras di sisi kiri tubuhnya. Dia menebas dengan miliknya pedang, meninggalkan luka sekitar 2 inci, cukup untuk melihat darah. Yunce berhenti, pedang jiwa harimau di tangannya telah diambil kembali dan digantikan oleh sesar naga. Dengan tubuh besar, dari Overlord Unicorn, cedera ini tidak dianggap sebagai cedera sama sekali. Tuan Unicorn, yang telah menerkam di udara, berbalik, membuka mulutnya lebar-lebar, dan menerkam ke depan lagi, tetapi di tengah jalan, kaki depannya tiba-tiba miring, dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah dengan keras, dan kemudian ia mulai bergerak. Berkedut, ia terus menginjak tanah dengan keempat anggota tubuhnya, tapi tidak bisa berdiri bagaimanapun caranya. Lambat laun, ia mulai mengeluarkan semburan raungan yang menyakitkan. Dari luka kecil itu, tetesan darah hitam perlahan mengalir keluar. Yunce bergegas maju dan menghancurkan pertahanannya yang dalam, yang sudah rapuh karena erosi beracun, dengan satu pukulan pedang, dan kemudian memukul kepalanya dengan 7 atau 8 pedang berturut-turut hingga menjadi sunyi lagi. Aku tidak tahu kapan kekuatan beracun mutiara racun langit akan pulih. Yunce hanya bisa menghela nafas. Mengandalkan sedikit racun, dia hampir dengan mudah melenyapkan unicorn mendominasi yang sebelumnya hanya bisa dia hindari. Dia tahu lebih baik dari siapapun betapa mengerikannya racun itu. Saat itu, usianya kurang dari 30 tahun, namun ia mampu bertahan selama 7 tahun penuh dalam mengejar seluruh benua. Ia mengandalkan kekuatan beracun dari mutiara racun langit. Di bawah racun langit dari mutiara racun langit, banyak pria kuat yang jauh lebih kuat dari Yunce, dan bahkan pria kuat yang tiada taranya, mati di tangannya. Jika kekuatan beracun dari mutiara racun langit masih ada, di tempat percobaan ini, di bawah racun langit yang menyebar, belum lagi 99.999 binatang misterius, bahkan jika itu meningkat 10 kali lipat, ia masih bisa bertahan di satu tempat. Bunuh mereka semua dalam semalam, kata Yunce dengan penuh emosi. Mutiara racun langit adalah harta paling berharga dari Suantian, dan kemampuannya untuk menentang langit lebih dari sekadar temper. Tunggu, langit dipenuhi racun. Yunce tiba-tiba menjadi energi dan memandangi hutan tak berbatas di bawah tebing. Setelah beberapa saat, dia perlahan tertawa. Jasmine, percaya atau tidak, jika kita beruntung, kita bisa meninggalkan tempat ini hari ini. Bersambung.